Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang materi praktikum kita di perkuliahan aplikasi komputer PKMI tentang bagaimana cara menyusun naskah skripsi dengan mudah dan gampang. Sebelumnya silakan cek Google Drive yang sudah saya sertakan linknya, nanti dibuka saja. Di dalamnya ada 3 buah file. Yang pertama itu file contoh, kalian semua menulis skripsinya nanti. Yang kedua adalah logo STKP, yang ketiga adalah master praktikum. Itu adalah bahan untuk kalian semua nanti praktikumnya. Oke, langkahnya berarti yang pertama itu kalian download dulu bahannya, dokumen master praktikum itu, dengan cara dibuka dulu, kemudian tekan tombol panah di atas, kanan atas ini. Jangan lupa di enable editing. Nah, ini di dalam sini sudah ada materi praktikum kamu, jadi nanti bahannya ngambil dari sini, di copy paste aja, kalian tidak mengetik lagi itu. Kemudian langkah pertama itu kalian membuat file baru di Microsoft Word dengan file, kemudian new file, pilih blank dokumen. Yang pertama itu langkahnya kamu atur dulu marginnya, layout, kemudian margin, custom margin, kemudian ini pilih, kemudian atur dulu untuk atasnya marginnya itu 4 cm, kemudian bottom bawah itu 3 cm, left kiri itu 4 cm, kemudian right itu 3 cm. Kemudian kalau sudah ke paper ini kamu pilih A4, ya, ini A4. Kemudian kalau sudah di oke, marginnya sudah diatur. Kemudian yang kedua itu kamu harus tahu bagian-bagian per dokumennya. Misalkan di sini biasanya ada cover. Maaf, sebelumnya diatur dulu untuk font normalnya atau font defaultnya itu diatur, ini Times New Roman, fontnya 12. Nah, kamu pilih di sini normal, heading normal itu di klik kanan, kemudian update normal to match selection. Biar jadi kalian kalau nanti pindah-pindah baris tetap akan pakai Times New Roman dan fontnya 12. Langkah selanjutnya itu tuliskan, ada bagian nanti ada cover, ini pakai cover ya, cover. Kemudian ada daftar isi, daftar gambar, kemudian ada daftar tabel, kemudian bab 1, kemudian isi bab 1, ini bab 2, kemudian ini isi bab 2, kemudian ini bab 3, kemudian ini isi bab 3, kemudian ini daftar pustaka, dan terakhir itu adalah lampiran. Jadi ada beberapa bagian di dalam naskah skripsi kita. Itu ada cover sampai lampiran. Ini kita bagi sesinya. Sesi itu artinya halaman yang terpisah nanti.
Jadi sesinya dibagi satu cover, sesi satu cover yang itu tidak menggunakan penomoran halaman. Kemudian sesi kedua itu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu menggunakan number format yang Romawi. Kemudian bab 1 dan isi bab 1 ini sesi ketiga, bab 2 isi bab 2 itu sesi keempat, kemudian bab 3 dan isi bab 3 ini menggunakan sesi kelima. Kemudian daftar pustaka itu sesi ke-6, lampiran sesi ke-7. Jadi di sini ada 7 sesi yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, letakkan kursornya di depan huruf D ini. Kemudian kamu pilih layout, kemudian break, kemudian expect. Nah, begini. Dia akan berganti baris atau berganti lembar, sedangkan sesinya berubah. Perhatikan di pojok kanan pojok kiri bawah itu di halaman cover itu sesi pertama ini, kemudian halaman kedua itu sesi kedua. Kalau di tempat kalian belum ada muncul sesi ini, silakan ke kanan. Nah, pilih section ini, dicentang, nanti muncul seperti ini. Oke, gitu. Kemudian bab 1 itu sesi ke-2. Tapi sebenarnya ini kita turunkan dulu, masih dalam satu sesi bersama daftar isi tapi beda halaman. Kita CTRL enter. Ini masih sama daftar tabelnya begitu, CTRL enter. Kemudian bab 2-nya bab 1 itu kita jadikan sesi ketiga. Caranya break, kemudian expect. Oke, begitu. Bab 1 sama isi bab 1 itu sesi ketiga. Ini kita pindahkan ke halaman berikutnya, CTRL enter. Kemudian bab 2-nya itu sesi ke-4. Kita layout, break, next spec. Nah, ini berganti ke sesi ke-4. Bab 2 dan isi bab 2 itu sesi ke-4, masih dalam satu sesi tapi berbeda halaman. Kita CTRL enter. Oke, begitu. Kemudian bab ketiga itu sesi ke-5 sama break, kemudian expect. Nah, ini ganti sesi ke-3, sesi ke-5 di bab 3. Oke, ini kita ganti halaman. Kemudian daftar pustaka ini sesi ke-6, break, expect. Kemudian lampiran itu sesi ke-7, break, expect. Oke, jadi sekarang kita sudah mempunyai 7 sesi ini, 7 sesi ya. Sesi pertama itu cover, sesi kedua itu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan sampai sesi ke-7 halaman lampiran. Oke, kemudian kalau sudah dibagi sesi per sesi sampai 7 sesi, kemudian langkah selanjutnya kita atur page numbernya, artinya nomor halamannya kita atur. Caranya bagaimana? Ini dipikir dulu supaya mudah, sampai 40 cm, 40%. Ini tampilan begini. Ada cover. Silakan dicek dulu. Pengen ngeceknya bisa diketikkan di bawah sini 2 kali, klik. Ini akan keluar sesinya. Sesi 1, 2, 2, kemudian sesi 3, sesi 4, sampai sesi ke-7. Di sini semuanya terlihat. Oke, kemudian kita lari ke sesi pertama, tetap di footer di sini. Kemudian berikan penomoran halamannya di page number, kemudian bottom of page, kemudian pilih yang
bawah tengah ya. Nah di sini sudah ada nomornya. Biar supaya kelihatan kita perbesar. Fontnya kita tambah menjadi 20, misalkan menjadi 24 saja. Oke, kita bold supaya besar. Tadi ada 1, 2, 3 sampai halaman ke 12. Nah ini masih urut halamannya. Terus kemudian di sesi kedua ini kan daftar isi ya. Daftar isi itu kita menginginkan halamannya Romawi. Kita rubah bagaimana caranya. Kita blok dulu angka 2 nya ini, kemudian lari ke desain, kemudian link to previous-nya kita matikan. Nah ini supaya apa? Supaya halaman pertama ini sama halaman yang halaman kedua ini sama halaman yang pertama itu tidak ada hubungannya lagi. Jadi ketika ini halaman pertama kita hapus, kita del begini, halaman kedua masih tetap akan eksis, tidak juga ikut terhapus begitu. Kemudian ini kita rubah menjadi angka Romawi, format number, kemudian ini number formatnya kita ubah ke Romawi, start at Romawi pertama. Nah begini. Oke. Jadi sesi kedua itu daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel itu menjadi angka Romawi semuanya. Ini angka Romawi ya. Oke, bisa dilihat. Kemudian lari ke sesi ketiga. Sesi ketiga itu sesi ketiga udah mulai ke bab. Kenapa ini beda? Ini Romawi, ini tidak. Karena sesinya berbeda. Ini sesi 2, ini sesi ketiga. Begitu. Kemudian di angka di awal bab, ini awal bab. Ini halamannya berada di tengah. Kemudian yang bab lanjutan bab pertama, artinya dia nomornya ada di kanan atas sini. Begitu. Cara bagaimana? Nah ini kita ubah dulu ya. Jadi angka 1 tag number, kemudian format tag number, kemudian pilih yang number format 1, 2, 3, kemudian start at 1, 1. Oke, kita ubah 1, 2, 3, 4. Kemudian masih tetap di halaman pertama. Ini kita akan menghendaki setiap halaman judul, halaman bab pertama itu halamannya ada di tengah, kemudian selanjutnya ada di kanan atas. Kemudian ini langkahnya. Yang pertama ini kita letakkan kursor di sini, kemudian centang difference prospeknya dicentang. Nah ini akan hilang. Kita kasih lagi back numbernya, kemudian ini satu ini kita berapa tadi, 24 ya, 24 ini kita bold. Nah ini 1. Kemudian yang kedua ini kita matikan link to previous-nya. Nah begini. Nah ini kita hapus, kemudian kita jadikan di sini. Ini previewnya kita juga matikan. Kemudian ini dikasih back number, pindah ke sini. Oke, kemudian ini yang kedua, ini kita perbesar. Oke, begitu. Ini sama. Ini different prospeknya kita hidupkan. Dia akan pindah ke sini ya. Oke. Jadi betul. Jadi awal bab itu ada di sini. Kemudian bab selanjutnya itu halamannya di atas.
Kemudian awal bab lagi, ini awal bab yang kedua, ini halaman di sini di tengah bawah, lanjutannya di atas. Kemudian di 5 juga itu sesi ke-5, bab ke-3 itu kita tentang different prospect-nya. Nah, ini akan bergantung ini. Kemudian bab ini lampiran, ini data pustaka sama juga different prospect-nya. Nah, kita ubah di sini. Jadi ini juga sama, different prospect di sini. Oke, begitu. Kemudian, nah, ini sudah jadi awal bab itu di sini, di tengah, kemudian di atas, di tengah lagi, di atas lagi. Pokoknya setiap awal bab itu nomornya ada di bawah tengah, kemudian selanjutnya di atas kanan. Oke, begitu ya. Oke, cukup sekian materi praktikum kali ini. Semoga bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya di video berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.